Halo, kembali lagi dengan Julian Bartekno, dan video kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya karena yang akan kita bahas kali ini adalah tentang membeli smartphone dengan budget yang Anda punya. Ternyata cukup mudah ya. Jadi kalau belakangan ini Anda beli smartphone, Anda akan mendapatkan apa yang Anda bayar. Kalau istilah bahasa Inggrisnya ya, you get what you pay lah. Jadi agak-agak kecil ya kemungkinan kalau kita beli smartphone itu kita merasa rugi karena telah bayar segitu, kecuali Anda belinya tempat yang nggak resmi ya. Jadi berapapun rentang budget Anda itu relatif akan aman, kecuali untuk satu rentang harga yaitu 7-10 juta. Kenapa? Nah, jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Rentang smartphone di Indonesia menurut saya secara umum itu terbagi menjadi 5 kelas ya. Kelas pertama adalah entry level dengan harga 1,5 sampai 2 jutaan. Ini buat orang-orang yang pertama kali punya smartphone atau ya punya smartphone biar sekedar ada aja lah. Itu cocoknya yang entry level. Yang kedua ini adalah mid-range budget, di mana harganya itu 2 sampai 3 juta rupiah. Ini cocok buat Anda yang nggak pengen komprominya tuh sebesar dengan HP-HP harga 1,5 sampai 2 juta rupiah, di mana mungkin layarnya belum Full HD, atau storage kekecilan, RAM kekecilan, dan ya sebegitu itulah. Lalu yang ketiga adalah kelas mid-range, yaitu harganya 3 sampai 5 jutaan rupiah. Nah, pada kelas ini Anda udah mulai mendapatkan desain yang lumayan oke, lalu mendapatkan kamera yang udah mulai bagus, lalu speknya juga udah mulai tinggi. Ini buat Anda yang pengen lebih sedikit lagi komprominya, ya belinya yang mid-range. Lalu berikutnya adalah rentang 5 sampai 7 jutaan yang saya sebut sebagai premium mid-range. Kalau buat saya pribadi ini adalah favorit saya. Ini karena selain dapat spek mid-range itu pasti plus-plus lagi, akan lebih tinggi sedikit dibanding yang mid-range. Udah mungkin Snapdragon-nya mungkin yang 700-an series, tapi Anda juga dapat fitur-fitur flagship, nggak semuanya, hanya beberapa. Misalnya dapat desain yang premium, atau kamera yang jauh di atas rata-rata, atau baterai yang besar. Selain itu juga Anda mungkin sudah mulai mendapatkan desain yang oke, yang ya kurang lebih bisa mengangkat gengsi lah kalau gitu. Lalu tentu saja yang terakhir ini adalah flagship, yaitu yang di atas 7 juta rupiah. Kenapa yang di atas 7 juta saya bilang sebagai flagship? Ya, jadi gini, kalau Anda sebagian besar mungkin akan bekerja dengan PC atau laptop. Nah, kalau saya lihat di toko-toko online itu, rata-rata laptop yang laku itu adalah yang berada pada rentang 4 sampai 10 jutaan rupiah lah. Nah, kalau Anda punya smartphone dengan harga 7 jutaan ke atas, itu artinya Anda sudah punya komitmen untuk punya smartphone yang setara memberikan nilai tambahnya dengan laptop Anda. Jadi Anda harusnya sudah tidak banyak lagi kena kompromi gitu loh. Nah, tapi masalahnya flagship zaman sekarang itu sudah mulai agak menjauh dari 7 juta rupiah. Kita lihat ya, ada Samsung Galaxy S20 itu mulai dari 11 jutaan. iPhone itu mulai dari 12 jutaan, 13 jutaan, iPhone 11 ya. Lalu bahkan Oppo aja punya flagship dengan harga 15 jutaan. Yang saya sebut sebagai flagship sini adalah smartphone dengan tanpa kompromi lagi ya, nggak ada yang dipotong-potong lagi demi menghemat harga. Jadi suatu brand tersebut ya kasih semua yang terbaik gitu. Nah, ini membuat smartphone dengan harga 7 sampai 10 juta itu jadi terasa agak nanggung gitu ya. Jadi flagship bukan, tapi mid-range juga udah agak kemahalan. Nah, salah satu yang baru rilis dan menurut saya cukup menarik untuk dibahas kali ini adalah Vivo X50 seri. Jujur nih, ini pertama kalinya saya benar-benar ngelirik smartphone dari Vivo. Dulu tuh image dari Vivo itu ya selain HP selfie ya, dia juga brand yang kayaknya tuh pengen banget narik duit gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman semua di sini ingat, dulu pernah ada launching yaitu Vivo V9 di Candi Borobudur yang semua stasiun TV menayangkan. Itu harganya 3-4 juta rupiah, tapi Snapdragon-nya masih yang 400 series, dimana waktu itu sebenarnya 2 jutaan juga udah dapat gitu, 400 series. Lalu waktu berlalu dan Vivo banyak berbenah dan pada tahun ini meluncurkan X50 series, dimana HP-nya sendiri sudah punya layar 90 Hz, lalu sudah punya software yang jauh-jauh lebih bersih, bagus sekali. Lalu yang jadi fitur andalan adalah kamera dengan stabilisasi gimbal. Fitur ini menjadi andalan karena pada page-nya Vivo sendiri untuk S50 Pro itu ya sekitar 70% dihabisin untuk membahas kamera itu sendiri, baru ke prosesor dan layar dan lain-lainnya. Tapi semua itu rasanya agak buyar ya setelah saya melihat dua hal.
Yang pertama adalah harganya itu udah 10 juta. Yang kedua, dia cuma dikasih Snapdragon 765G. Ini sebenarnya agak downer juga ya. Saya nggak bilang Snapdragon 765G itu lambat, bahkan dia tuh jelas di atas 730, dan hampir bersaing dengan Exynos 990 yang ada di Galaxy S20. Tapi ingat ya, Exynos 990 itu masih di bawah Snapdragon 865 dalam semua hal. Hanya saja yang mungkin agak menjadi masalah adalah support untuk software. Jadi gini, kalau Anda punya HP dengan Snapdragon 800 series itu sudah hampir jaminan kalau minimal smartphone Anda akan didukung 2 tahun setelah launching. Misalnya nih ya, Galaxy S series itu pasti didukung minimal 2 tahun. Lalu Poco yang dulu meluncurkan F1 di tahun 2018, dia bahkan mendapatkan update dari Android 8 ke Android 10. Nah, kalau 7 series ini agak-agak gimana ya? Mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman punya HP dengan Snapdragon 700 series dan masih diupdate setelah 2 tahun ya, silahkan tinggal kolom komentar. Saya berharap saya salah dan Snapdragon 700 series itu didukung dalam jangka waktu panjang. Karena saya sendiri juga pakai Snapdragon 700 series. Kalau saya boleh berharap, saya tuh pengennya sebenarnya Vivo itu ngasih X50 itu Snapdragon 800 series, ya nggak apa-apa harganya naik dikit, mungkin 11 juta, tapi paling nggak memberikan jaminan gitu kalau HP itu akan didukung minimal 2 tahun, atau turun lagi ke 7 jutaan atau 8 jutaan, sehingga bisa bersaing dengan Oppo Reno atau Galaxy Note 10 Lite itu misalnya. Dan X50 yang biasa bisa turun lagi ke mungkin 6 atau 5 jutaan. Saya yakin bisa turun, karena di luar negeri sana X50 mendapatkan Snapdragon 765G yang ada pada X50 Pro di Indonesia. Smartphone kedua yang berada di rentang awkward ini adalah Xiaomi Mi 10. Jadi sebenarnya kalau secara spek ini sebenarnya dapat semua. Jadi ya dapat RAM 8GB, Snapdragon 865, lalu ya semuanya lah. Storage juga 256GB. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah Anda yakin Anda mau beli Xiaomi dengan harga 10 juta rupiah? Gini, kalau Anda beli Samsung atau Apple gitu, selain dapat spek yang tinggi, Anda juga mungkin dapat gengsinya lah ya, dapat Samsung atau Apple kan brand bergengsi. Oppo sama Vivo juga pelan-pelan mereka naikin harga, jadi mereka bisa membangun image brand mahal, meskipun pelan-pelan ya. Pasti banyak juga yang kaget dengan Oppo atau Vivo mematok harga smartphone di atas 10 juta. Tapi kalau Xiaomi, dia kan terkenalnya sebagai merek kere-hore gitu loh. Terus tiba-tiba dikasih 10 juta gitu. Nah, itu yang bikin saya agak nggak yakin Mi 10 itu menjadi worth it. Gitu. Dan mungkin yang paling disayangkan dengan Mi 10 itu adalah tidak adanya support dual SIM. Jadi, kalau misalnya Mi 10 ini semua fitur ada, termasuk juga dual SIM, semuanya adalah meskipun 10 juta, itu mungkin masih bisa direkomend. Tapi kalau nyata yang cukup basic gini nyata nggak ada, nah itu ya gimana ya, gitu. Makin ragu gitu mau beli Mi 10. Berikutnya mari kita lihat Samsung dengan seri Lite-nya yang berada di harga 7-10 jutaan, yaitu Note 10 Lite dan S20 Lite. Note 10 Lite itu pakai prosesor jadul, yaitu yang sama dengan di Note 8, tapi dia punya stylus, dimana saya di Indonesia itu nggak ada smartphone lain yang punya stylus dan capable seperti S Pen. Nah, kalau Anda benar-benar butuh stylus, mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk beli. Yang kedua adalah S10 Lite yang menurut saya ini nggak terlalu menarik juga karena dia pakai prosesor yang sama dengan S10. Sayang kita nggak bisa banyak bahas soal Huawei karena meskipun Mate 30 Pro itu di harga 10 jutaan sekarang, tapi ya nggak ada Google, rasanya agak-agak sulit aja gitu untuk merekomendasikan ke orang banyak. Jadi apa kesimpulan dari bahasan kita kali ini? Jadi kalau Anda punya budget 7-10 juta dan pengen beli smartphone, kalau saya pribadi, saya menyarankan agar Anda nabung dikit lagi aja, sampai 11 juta atau 12 juta, jadi Anda beneran dapat flagship. Selain Anda mendapatkan performa terbaik dari Snapdragon seri terbaik pada masa itu, Anda juga dapatkan support jangka panjang, dan juga Anda mendapatkan experience yang baik. Jadi, nggak dihujani dengan aplikasi bloatware atau iklan gitulah. Nah, namanya flagship kan kita ya beneran nih HP ini punya kita nih, bukan punya advertiser atau punya yang lainnya gitu loh.
Atau kalau mau Anda bisa hemat ke 7 jutaan. Tapi kalau Anda benar-benar butuh HP dengan harga 7-10 jutaan, pastikan Anda punya kebutuhan yang sangat-sangat spesifik. Misalnya Anda beli Note 10 Lite untuk butuh stylusnya, Anda butuh gimbal stabilization, bahkan Anda beli Vivo X50 Pro, atau Anda butuhnya cuma Snapdragon-nya aja, Snapdragon 865, Anda beli Mi 10, atau lebih baik lagi kalau menurut saya beli Poco F2 Pro. Itu harganya 7-8 jutaan dan juga dapat prosesor flagship. Jadi demikian video dari Lembar Tekno kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe supaya tidak ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.